pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 7 yang membahas tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan materi pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna iman kepada malaikat. Yang kedua, menyebutkan malaikat dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menyebutkan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin atau syaitan. Tahukah kalian anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini. Yang pertama, makhluk yang bisa dilihat dengan mata, dan yang kedua, makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata, atau yang biasa kita sebut dengan makhluk gaib. Makhluk Allah yang seperti apa sih yang bisa kita lihat? Ya contohnya seperti kita ini, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalau makhluk Allah yang tidak bisa dilihat atau makhluk gaib, itu contohnya seperti malaikat, jin, dan juga yang berikutnya kita akan membahas pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah termasuk iman yang kedua. Iman kepada malaikat yang berarti kita mengakui dan meyakini keberadaan mereka yang selalu taat pada perintah-perintah Allah. Pengertian yang berikutnya, malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah merasa Ada satu firman Allah yang menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu tertuang pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Bahkan, malaikat juga tidak berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah berhenti dan tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga senang terhadap majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat senantiasa mendoakan hamba-hambanya yang menunggu waktu sholat berjamaah.
Pada dasarnya, tugas malaikat di muka bumi ini yaitu mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Adapun nama-nama dan tugas-tugas malaikat yang wajib kita imani dan juga kita yakini jumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan pemimpin dari seluruh malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki pada seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Sebagai contoh, menurunkan hujan, mengatur angin dan awan, dan juga membagi-bagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala di hari kiamat dan juga hari kebangkitan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk yang ada di bumi. Contoh, manusia, jin, setan, bahkan malaikat jika sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat atid. Malaikat atid mencatat amal-amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanya di alam kubur. Dan juga malaikat nakir yang tugasnya sama, yaitu menanya di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Ada yang tahu tugasnya malaikat Ridwan itu apa? Nah, betul. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur semua yang ada di surga. Yang ke-10, malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Tidak jadi pintu saja ya, tapi semuanya yang ada di neraka, malaikat Malik bertugas untuk mengaturnya. Yang berikutnya yaitu perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Seperti yang kalian ketahui, malaikat dan juga jin itu termasuk makhluk Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata, yaitu makhluk gaib. Kalau manusia bisa dilihat dengan mata atau nyata. Malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi kalau manusia dan juga jin memiliki nafsu. Sifat malaikat yang berikutnya, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau manusia dan juga jin ada yang taat dan juga ada yang durhaka. Sifat yang berikutnya, malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada tuh malaikat perempuan atau laki-laki, tidak ada. Tapi kalau manusia dan juga jin berjenis kelamin. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah tidur, tidak pernah kawin, dan juga tidak pernah minum. Beda dengan manusia dan jin. Mereka butuh makan, minum, tidur, kawin, dan lain sebagainya. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat adaptif. Manusia dan jin memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Itulah perbedaan antara malaikat dan jin juga manusia. Yang terakhir dalam pembahasan materi pada pertemuan kali ini yaitu hikmah
jika kita mau beriman kepada malaikat. Ada beberapa hikmah jika kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, memotivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menimbulkan rasa kewaspadaan dalam berperilaku apapun. Karena apa? Karena merasa diperhatikan oleh malaikat. Setiap gerak-gerik kita, setiap apapun yang kita lakukan, semuanya diperhatikan oleh malaikat. Tidak hanya perilaku, tapi juga ucapan. Jadi, usahakan kita selalu berbuat baik, selalu berkata-kata baik dalam kehidupan kita kepada siapapun. Yang ketiga, hikmah beriman kepada malaikat yaitu kita menjadi optimis dalam berusaha. Usaha menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Yang keempat, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Baiklah, usai sudah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.